Makanya saya bilang harus diluruskan karena di pikiran Bang Zuma itu utusan itu berbicara tentang jenis. Jangan menurut saya. Menurut Yesus bukan. Karena memang itu kesimpulan, bukan? Oh, kalau utusan itu manusia. Makanya saya bilang dari mana konteksnya itu? Yesus ketika menyampaikan firman kepada muridnya, Yesus menteori praktekkan menyembah enggak? Sebagai rasul dia menyembah enggak? Sebagai rasul dia berdoa enggak? Sebagai rasul dia sujud enggak kepada Tuhan? Ayo. Anda ingin menambahkan kan, dia adalah rasul dan Tuhan itu sendiri kan? Oh, nggak bisa. Karena Yesus mengajarkan kepada muridnya dia rasul dan sebagai rasul dia menyembah kepada Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menyembah kepada Tuhan kecuali agama paganisme. Tuhan junior menyembah kepada Tuhan senior. Nah sekarang kita berbicara mengenai skala prioritas kebenaran yang ada di lapangan. Yesus bilang, Bapa permuliakan aku dengan kemuliaan. Jadi sama-sama mereka menghormati. Makanya itu murid-muridnya menyaksikan nggak Yesus berdoa seperti itu? Aduh, ini kesaksian Yesus, perkataan Yesus. Iya, ketika Yesus mempersaksikan itu, murid-muridnya menyaksikan nggak? Maka gini cuma, kalau ada bertanya tentang kesaksian, kamu tidak akan bisa lolos karena kamu itu bukan pengikut Yesus. Kamu bukan pengikut Yesus, kamu itu pentuhan makhluk roh yang bernama Yesus itu. Bicaraan Bang Zuma ini seolah-olah. Kenapa Anda nggak berani jawab? Kenapa Anda nggak berani jawab? Ketika Yesus berdoa kepada Bapa dalam Yohanes 17 yang Anda maksud itu, apakah murid-muridnya menyaksikan? Apakah murid-muridnya mengetahui? Apakah murid-muridnya lihat Yesus gurunya melakukan itu? Lihat, pasti lihat. Nah, setelah murid-muridnya melihat gurunya berkata begitu, iman mereka, guru mereka ini Tuhan atau utusan Tuhan? Boleh saya jawab cuma karena Anda nggak bisa nggak memberi saya kelonggaran untuk menjawab, makanya justru saya bertanya artinya kau harus menjawab sesuai dengan fakta di lapangan. Ketika Yesus melihat, ketika murid-muridnya mendengarkan dan menyaksikan Yesus, sabar dulu Mr. Bin, sabar. Ketika murid-murid Yesus menyaksikan dan mendengarkan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Ke situ, baik. Oke. Ketika Yesus mengatakan siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Murid-muridnya mendengarkan Yesus berbicara seperti itu. Murid-muridnya melihat Yesus berkata seperti itu. Iman muridnya setelah melihat itu, apakah Yesus ini rasul atau Yesus ini Tuhan, Elohim? Ya makanya di ayat yang kamu singgung, aku dan Bapa adalah satu. Saya baca untuk si Zuma. Setelah Yesus mengatakan itu di depan murid-muridnya yang asli, aku dan Bapa adalah satu. Apakah murid-muridnya kemudian menuhankan, menyembah Yesus seakan-akan menyembah Bapa? Iya, makanya saya baca ayat yang kamu singgung. Saya baca. Nggak usah kau baca. Saya sudah bertanya karena kamu Kristen ketahuan. Anda tidak kamu Kristen ketahuan saya menuhankan Yesus, maka aku perbandingkan antara kamu sebagai Kristen dengan murid-murid Yesus yang asli. Apakah sama atau tidak? Tinggal kau jawab. Nggak usah lagi kau baca dalil setelahnya. Mari kita baca. Ini bukan gereja tempat tipu-tipu. Tidak perlu. Tinggal kau jawab saja. Apakah murid-muridnya ketika mendengarkan dan melihat Yesus berkata, aku dan guru Bapakku adalah satu. Siapa melihat aku sama melihat Bapakku. Apakah murid-muridnya seketika itu menuhankan dia, mengibadahi dia, menyembah dia, meninggalkan Tuhannya Musa menuju kepada menyembah anak Maria? Apakah begitu? Makanya saya bilang Zuma, justru di ayat yang kamu baca itu, justru Yesus mengatakan bahwa dia Allah. Saya tahu. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Saya tahu, saya ngerti. Yesus mengaku dia Allah. Saya ngerti. Yang saya pertanyakan adalah ketika murid-muridnya yang asli, yang sesama dengan Yesus, matanya langsung melihat Yesus berkata begitu, kupingnya langsung mendengarkan Yesus mengatakan itu. Apakah murid yang asli ini seketika sujud beribadah menyembah kepadanya ketika dia masuk ke sinagoge? Ya atau tidak? Ya,
Gini Zuma, Anda tadi bilang aku dan Bapa satu, ini kaitannya tentang cerita itu. Lalu Anda saya tidak butuh kau bercerita. Tidak ada yang menginginkan kau bercerita. Jangan mau kau bercerita. Sudah terlalu banyak cerita-cerita gereja. Ayat yang kamu Sudah terlalu banyak minggu mendengarkan cerita-ceritanya pendetamu dan tidak masuk akal. Jangan mau kau bercerita. Kutanya mau saja sekarang, karena imanmu berbeda dengan imannya murid-muridnya Yesus. Murid-muridnya Yesus, menurut Yesus, ketika seluruh pekerjaan yang aku lakukan di depan muridku dan semua firman telah kuucapkan di depan muridku, mereka telah melihatnya, mereka telah menerimanya, dan mereka percaya aku ini adalah rasul utusan Tuhan. Itu titik. Sekarang ketika orang Kristen mengusung sebuah konsep dari Roma, dari Yunani, Yesus adalah jelmaan Theos yang turun ke bumi menjadi manusia, taat kepada Elohim sampai mati di atas tiang salib. Yang saya pertanyakan hari ini adalah, apakah ketika orang-orang Kristen mengandalkan ucapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, apakah respon keagamaan orang-orang Yahudi murid Yesus dan respon orang Kristen yang hanya mendengarkan pemberitaan-pemberitaan itu, tidak melihat dan tidak menyaksikan, itu sama atau tidak? Jawab. Jangan kau diam, kau disuruh kau menjawab. Kenapa kau begitu lah kok? Sudah mau kau dijelaskan, diarahkan mau kau lagi supaya kau waras, pura-pura kau lagi diam. Disuruh kau menjawab. Kalau tidak disuruh kau menjawab, banyak bicaramu. Disuruh kau menjawab, kau diam-diam saja kayak tokek diinjak becak. Bicara mau kau. Ketika saya mengatakan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, siapa melihat aku sama melihat Bapa. Respon muridnya yang asli, apakah seketika menuhankan dia sebagaimana Kristen menuhankan Yesus hari ini, atau mereka percaya ini adalah rasul utusan Tuhan? Baik, semoga saya respon. Iya, memang kusuruh kau respon, Kijang kau pura-pura kayak tokek diinjak becak. Jawab aku saja. Ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, lalu Anda bertanya, adakah murid-murid langsung menyembah dia? Nah, sekarang, ini double standard Bang Zuma lah. Anda menjadikan patokan murid-murid, kalau kadang-kadang juga Anda, oh enggak, apa yang dikatakan Yesus harus itu yang didengar. Sekarang, kenapa Anda menuntut patokannya kepada para murid-murid. Mabuk ke kapan ini atau pura-pura kau menyembunyikan kebenaran, Pak? Yesus tadi bilang, Yesusnya yang mengatakan itu. Yohanes 17:8. Dengar kowe kalau ada dibilangi, Yesus berkata, segala firman, termasuk itu tadi, aku dan Bapa adalah satu, itu juga firmannya. Siapa yang melihat aku sama tuh yang melihat Bapa, itu juga firmannya. Nah, ternyata menurut Yesus, kesaksian Yesus, seluruh perkataan-perkataan yang membuat Kristen kegirangan mendapat Tuhan sehingga mereka bebas melakukan apa saja, rupa-rupanya bagi orang Yahudi muridnya hanya menganggap itu sebagai rasul, kata Yesus. Tapi kalau orang Kristen, ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, orang Kristen berbondong-bondong menuhankan kianatnya orang. Sekarang yang mana kesaksiannya yang betul? Kesaksian Yesus yang mengatakan bahwa muridku hanya menganggapku rasul, atau kesaksian gereja yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Nah, coba kau jujur dulu. Mau kak lihat bagaimana caramu jujur? Apakah sama jujurnya pantatmu yang bunyi kentut dengan mulutmu yang banyak bicara? Silakan. Baik. Itu sebabnya saya bingung menjawab Anda, Zuma. Iya, karena kamu tidak menemukan imanmu dengan imannya murid Yesus berdasarkan kesaksian Yesus sama. Pantatmu lebih jujur. Tindakan orang Yahudi lebih jujur daripada Yesus. mulut lu. Aduh. Pantatmu lebih jujur. Karena di ayat yang Anda baca ketika itu, aku dan Bapa satu, berbunyi, Yesus berkata di jarang situ, dia mengeluarkan suara pales. Ada di ayat 34. Tapi kalau mulutmu yang berbicara, semua yang terlontar dari mulutmu itu pales, artinya tidak rasional. Sudah kubilang tadi. Sudah tadi kubilang toh, standarisasi dari kesaksian itu harus berlandaskan kepada kesaksian Yesus.
Jangan kau bikin kesaksianmu sendiri sebagai orang Kristen. Karena itu pasti tertolak. Karena kami lebih percaya kepada Yesus. Karena keselamatan itu hanya percaya kepada Yesus. Yang mana yang Anda tuntut, Zuma? Perkataan sekarang Yesus atau tindakan dengarkan lagi murid-murid? satu kali, Pak Le. Dengarkan lagi satu kali. Ketika Yesus berkata, jangan pura-pura bingung. Lompat mau saya turun kalau tidak bisa kok. Banyak yang mau naik. Jangan mau pura-pura bingung. Apa nak tahu mi orang juga di bawah bahwa tidak pasti mati kutuk dengan masalah ini. Apa Kristen itu memang bukan pengikutnya Yesus? Biar kau menipu di sini sampainya tebal bibirmu kayak beroncong, pasti orang tahu. Balle mo tuh, makalasi mo. Menipu mangko itu. Kalau kau punya iman, kau katakan sama seperti kesaksian Yesus, balle mo tuh. Itu pabote itu namanya. Bohong-bohong kok, belen-belen kok. Karena kenapa saya katakan begitu? Semua rangkaian ucapan Yesus yang disusun dengan rapi oleh gereja agar jemaat yang tidak belajar Bible itu menuhankan Yesus, rupa-rupanya itu hanya dasar pijakan mengakui dia sebagai rasul bagi muridnya. Kata siapa itu? Kata Yesus. Di mana kita bisa informasinya? Baca Miki Yohanes 17 nomor 8. Apa Nabi bilang Yesus? Apa Nabi bilang Yesus? Yohanes 17 terus ya. Iya dong. Kalau kau mau Anda yang pernah lain membaca ayat 2-nya? Kalau kau mau yang lain banyak. Ada Yohanes 12:49 nomor 50. Ada juga Yohanes 14 nomor 24. Banyak sekali ucapan Yesus yang setara, yang seirama dengan itu. Kau diam beleng-beleng. Serius kak? Nah coba Mi. Aku ngomong apa sekarang? Ketika murid Yesus percaya Yesus itu hanya rasul, Kristen percaya Yesus hanya rasul nggak? Atau masih ada tambahannya? Makanya saya bilang tidak hanya rasul. Kenapa Yohanes 17 ayat 2-nya, dengarlah, kita nggak bisa menjawab. Kami saja orang Sulawesi, bos, jauh dari ibu kota negara. Nah pintar Jaki baca itu. Apalagi kau, kau jadi ibu kota negara. Setiap hari kau hidupku sama menteri di sana, banyak menteri, orang tinggi sekolahnya. Kami yang di provinsi ini masa lebih tahu daripada kau. Berarti kau beleng-beleng kok. Beleng kok berarti dekatku kau dari Monas, kami jauh. 2 jam kami naik pesawat baru sampai di Monas. Kau naik taksi aja kau sampai mau di sana. Harusnya kau lebih pintar dari kami orang Sulawesi. Yesus mengatakan segala perkataan yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya. Apa kepercayaannya muridmu Yesus? Nah sami dengarmu kau baik-baik. Itu muridku setelah semua ucapanku na terima masuk di telinganya, na percaya na terima, mereka percaya bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Loko maga aku pada ini loko lah dulu tega. Pemupo si bangku datang besok. Mau kemana coba kira-kira? Nah sebab itu semua ucapan yang Yesus sampaikan kepada muridnya menyebabkan iman muridnya Yesus itu hanya rasul utusan Tuhan. Nah, lo kok maga kira iko sebagai orang Kristen lo toh si kok maga iko. Nah, kau mau apa? Ketika murid Yesus diinformasikan oleh Yesus, dipromosikan oleh Yesus, dikabarkan oleh Yesus, muridku percaya aku rasul. Lo toh si kok maga iko. Lo kok maga. Masuk orang generasi. Kau mau apa sekarang? Agak toh si lo ngupau. Menurut kami Kristen bahwa Yesus itu selain utusan Tuhan, dia juga Tuhan. Toh malah asa aku tuh balik. Malah aku tuh balik. Kamu perlu rumah sakit jiwa kalau begitu. Nah, agak lo mau pau. Mapon negara wite. Agak lo mesul timumu. Lebih jujur pantatmu ketika dia berbunyi daripada mulut kau itu. Nah, mapon sedih agak lo mau pau. Masuk orang generasi. Hancur ke toh? Ini surah kok. Anak-anak tuh wasengin puang. Kau pikir Tuhan itu turun ke bumi nete sama ibunya itu manusia, rasul, dan itu kesaksian Yesus. Masolak kok. Apa? Dia mulai mewah Yesus. Yesus itu terlalu hebat untuk kau lawan. Mas syahada bawa nuasa. Daripada malipuno ko. Muasa ngalimu tahu. Tapi dia mau pikiri ilaletumu. Percuma. Apa?
Ya Roy, janji aku, janji mutaroeh. Janjikan kamu itu cuma doktrin dogma, janji-janji palsu, ilusi. Sebab Yesus sendiri yang bersaksi. Nah, lo kok mapo agawas? Mapo negeri? Capunya dadan, dua, capunya dadan. Dia kesimule. Mabela ki di Monas, bos. Tapi ini maternati ki apa? Tawaro yang rena kapurung. Di bangsa itu tuh. Magam wasem. Laporan selesai. Laporan selesai. Wanra senap buai. Aja mau ke si manya-manya mungkin aseng. Ya itu ku kasaraki. Apa? Kita hanya merangsang otak kananmu untuk berfungsi, otak kirimu untuk bergerak. Jangan dimatikan akal demi untuk doktrin dan dogma, jangan. Jangan kawan. Ayolah, gunakan akal sehat. Orang Indonesia itu cerdas-cerdas. Tapi ketika dia sudah disusupi oleh doktrin dogma, jadi bodoh. Bisa lah, berarti ya udahlah. Apa? Ya, emang mau jawab apa lagi? Imanmu bertentangan dengan kesaksian Yesus. Mau kayak mana lagi? Makanya tadi saya bilang, Anda mengutip beberapa ayat, tapi Anda tidak memperhatikan ayat itu. Yohanes 17 yang sering kamu kutip itu, ayat 2-nya berkata begini cuma, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah kau berikan kepadanya. Jadi memang Bapa sumber kuasa, Yesus adalah yang memberikan kuasa, yang melaksanakannya. Sama seperti dalam Al-Quran. Isa Al-Masih menciptakan burung, meniupnya, lalu ada tambahan dengan izin Allah. Lalu kan pikir orang muslim ini dengan izin Allah, artinya di dalam Yesus tidak ada kuasa. Izin itu adalah kesamaan kehendak. Makanya di situ yang dipahami oleh orang Kristen. Sekarang gini, karena izin Allah mengizinkan ke iblis melakukan yang jahat. Sekarang kembali kepada keadaan yang ada pada zaman itu terkait dengan Yesus. Enggak, memang Allah makanya tunggu dulu. Allah mengizinkan. Allah pun mengizinkan iblis melakukan yang jahat. Tapi bukan berarti kuasa yang jahat itu berasal dari. Saya bacakan dalilnya samamu. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Pertanyaanku sama kamu, ketika Yesus mengucapkan ini, muridnya mendengarkan, muridnya melihat dan menyaksikan Yesus berkata demikian. Apakah kemudian menurut Yesus muridnya menganggapnya rasul utusan Tuhan atau menganggapnya Tuhan? Jawab. Semakin utusan yang hakikatnya ilahi Zuma, karena hanya Tuhan lah yang bisa memberikan hidup. Coba. Di mana Yesus berkata ketika Yesus menyampaikan seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, muridnya percaya bahwa dia adalah utusan dan dia adalah ilahi. Di mana itu? Iya. Makanya utusan di situ yang menyelamatkan Zuma. Makanya di mana Yesus mengatakan tidak berbicara dengan jenis sebagai manusia. Murid-muridku percaya bahwa aku adalah rasul utusan Tuhan dan ilahi. Di mana Yesus berkata begitu? Zuma, dia utusan. Mereka percaya Yesus adalah utusan yang menyelamatkan. Di ayat 2 itu sama. Tapi utusan jangan artikan itu manusia. Itu yang saya bilang, dalam konteks mana kamu ambil itu? Di mana Yesus mengatakan yang kau ucapkan barusan? Atau ada di kamus lisan Arab kaki gitu? Di mana Yesus mengatakan hal itu? Di mana Yesus mengatakan hal itu? Di mana? Bukan, pertanyaan saya, logikamu utusan itu manusia. Kau menambah-nambahi. Yesus mengatakan bahwa segala firman yang engkau berikan, segala firman, begitu firman itu diberikan oleh Yesus, termasuk yang Anda baca, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang engkau berikan kepadanya. Pertanyaan saya, ketika ucapan-ucapan ini Yesus sampaikan kepada muridnya, muridnya kemudian mengambil sikap di dalam beragama. Murid percaya dia Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab. Kalian bahas. Ya mereka percaya hakikatnya ilahi utusan. Oh, makanya saya bilang utusan itu udah, bukan kau turun. Kamu turun, penipu, penyesat, kamu turun. Wa antum syuhada. Kamu menyaksikan dalil itu, kamu mendengarkan dalil itu, tapi kamu menghalang-halangi manusia yang masih mau waras.
Kau menghalang-halangi manusia yang ingin datang kepada Tuhannya dengan selamat. Kau menghalang-halangi orang-orang beriman di jalan Allah yang lurus. Kau bengkokkan jalan itu setelah kau tahu, setelah kau dengar, setelah kau lihat. Wa antum syuhada. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apa kamu berpikir Tuhan itu tidak menyimak, tidak menyaksikan, tidak mengetahui apa yang kamu lakukan? Tuhan Maha menyaksikan. Kamu kalau kau tidak sembuh dari penyakitmu ini, mati dalam keadaan seperti ini, saudaraku, sangat disayangkan. Terpaksa kau menjadi penghuni neraka kekal di sana. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saya sudah mengajak kamu untuk sadar sesadar-sadarnya, tapi ternyata kamu lebih melihara penyakitmu itu daripada kau sembuh. Silakan. Ada pasien baru, silakan. Dulu. Selamat malam. Iya. Malam. Apa betul Muhammad itu diracuni sampai mati? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diracun, betul. Apakah dia mati? Betul. Masalahnya? Masalahnya dia ini, kalian kan anggap dia seperti dewa, nabi, tapi dia kok diracuni. Kok dewa nabi, apa pula ini? Apa jangan membabi buta, Bang? Meskipun abangku ini sering makan babi, tapi jangan membabi buta dalam diskusi. Ayo bicara dengan yang sebenarnya. Anda mau ngomong apa? Pakai ilmu, silakan. Kalian bahas Tuhan Yesus, tapi kalian tidak lupa Anda mengatakan Tuhan Yesus aja, Anda sudah bengkok itu. Kesaksian Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, itu kesaksian palsu. Yesus tidak pernah mempersaksikan dirinya sebagai Tuhan. Saudaraku, saudara, sebagai penipu Anda jangan banyak bicara di sini. Ya, sebagai penipu, pembohong, penyesat, jangan Anda banyak bicara. Anda mengatakan Tuhan Yesus itu saja sudah membengkokkan kesaksian Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Masa Tuhan mengutus Tuhan? Atau memang ajaran Anda mau Anda akui bahwa kami adalah penyembah Tuhan-Tuhan? Tuhan kami banyak. Yesus mempersaksikan muridnya mengakui dirinya hanya sebagai rasul. Dan yang Tuhan yang benar-benar adalah Tuhan satu-satunya yang mengutus dirinya. Anda bicara jelaskan itu versinya Islam. Tapi Anda lupa kalau Islam itu bom bunuh diri, teriak Allahu Akbar seperti di Bali itu. Kalian tidak sadar bahwa itu, apakah itu kalau besok hari yang membawa agama Anda masuk lagi ke Nusantara menjajah, Bang Suma paling depan yang akan mengebom mereka. Ingat ya, kalau pembawa agama Kristen, pembawa agama Katolik kembali melakukan aksi penjajahan seperti pertama kali dia memijakkan kakinya di Indonesia, maka Bang Sumai akan memimpin mengebom mereka semua. Kami akan mengebom pelaku-pelaku kriminal. Kami akan mengebom orang-orang yang ingin merusak negara kami. Kami akan melakukan perlawanan peperangan terhadap mereka yang datang ingin menghancurkan bangsa ini. Jangan ragu itu. Jangan ragu. Karena kami sudah dinubuatkan di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 33 sorry 3334. Sorry, ada yang ingat? Kisah Para Rasul 3 nomor 2223. Pengikut seorang nabi yang datang, barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Islam itu agama jihad. Sama seperti Yesus. Yesus juga agama jihad. Kalau ada orang yang datang kepadaku tapi dia tidak membenci ibunya, bapaknya, saudaranya, kakeknya, anaknya, istrinya, bahkan nyawanya sendiri, maka dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu ajaran Yesus. Ajaran jihad, bukan ajaran kasamele-mele. Dia yang berbuat dosa, Tuhan yang tanggung dosanya. Bukan ajaran yang berpura-pura, pengecut. Kalau di Islam, kenapa umat Islam itu takut bermaksiat? Karena umat Islam yang menanggung dosanya adalah dirinya sendiri. Kalau kalian, kenapa berani bermaksiat? Karena dosamu ditanggung sama orang lain, bahkan Tuhanmu. Kira-kira apa yang bisa menghalangi orang Kristen tidak berdosa? Kalau kami umat Islam, kami melakukan maksiat, kalau kami melakukan dosa, maka yang menanggung dosa itu kami sendiri. Tapi kalau orang Kristen masuk ke dalam kamar, di situ ada seorang gadis berdua-duaan yang membuatnya takut melakukan maksiat. Pada saat kondisi seperti itu,
Apa? Hah? Apa yang membuat orang Kristen Jelek, Bunda. Karena setiap kalian berdosa, kalian sudah punya penebus. Setiap kalian melakukan kesalahan, kalian sudah ada yang nanggung. Jadi kalian bisa melakukan apa saja, kalian enteng melakukan apa saja, karena kalian didoktrin ada yang nanggung. Kalau kami enggak, kami yang berbuat, kami yang bertanggung jawab. Makanya kami mikir, kami berpikir. Kalau ingin melakukan suatu kemaksiatan, kami berpikir berjuta kali untuk melakukan itu. Tapi kalau kalian, apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian pikirkan sehingga kalian, oh aku nggak mau berdosa, aku nggak mau melakukan ini, aku kenapa? Aku takut apa? Takut apa? Hai, masalah generasi. Jadi seibarat pelaku maksiat sudah melakukan pembunuhan, tangannya penuh dengan darah, lalu kemudian dia cuci sembunyi-sembunyi, habis itu dia berjalan melenggak seakan-akan tidak melakukan kemaksiatan. Dia yang melakukan, orang lain yang menanggung. Ini kira-kira menurut akal sehat, Jelek, Bunda, jelek. Jelek, teman-teman apa ya. itu? Jelek, Bunda. Tapi perbuatanmu itu akibat Suaranya putus-putus. Jelek, Bunda. saudaraku, mari belajar. Kata Yesus di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya. Nah, berarti yang harus dipercaya. Dia tidak mati, dia tidak mati melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi menurut Yohanes 3 nomor 16 harus percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Berarti wajib hukumnya percaya kepada kesaksian Yesus. Jangan kesaksian di luar Yesus. Itu kalau mau selamat. Oke, silakan diambil alih dulu. Di sini hujan deras seperti biasa, Starling biasa ngadat. Lanjut. Ya, selamat malam, Baal. Selamat malam, Baal. Teman-teman di YouTube, terima kasih banyak ya dukungannya semua, typingnya, Masya Allah luar biasa antum. Begitu juga yang ada di TikTok, Masya Allah luar biasa. Sehat selalu kita, berdoalah kepada Allah agar kita dimudahkan dalam setiap urusan kita yang baik. Amin, ya Allah. Kabulkan segala doaku yang baik, mudahkan seluruh urusanku yang baik. Itu aja. Amin. Itu aja doanya, nggak usah doa minta ikan, doa minta makan, doa nggak usah. Berdoa minta dimudahkan segala urusan. Kita berusaha, Allah yang mudahkan. Jangan minta berikanlah kami makan hari ini, tiap hari minta makan. Ya. Minta supaya segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Doa-doa kita yang baik diijabah oleh Allah. Makanya jangan berdoa yang buruk-buruk. Nanti dikabulkan, bahaya juga itu. Betul. Oke, kita sapa Gewor Kema, Kristen saudara, Gewor Kema. Sekalian nanti diumumkan rencana milad kita di Makassar. Ya, Bang Handi. Ya, siap Gurunda. Tapi kita lagi ada tamu, disapa dulu tamunya. Gewor.
Kena, kema, Andri, saudara Kristen, ya Allah, Nanti kalau nggak ngomong langsung turunkan aja. mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Amin. Gewor, Emma, selamat malam. Emma, selamat malam. kayaknya Islam itu Ustaz. Kita cari oten dulu teman-teman. Gewor, selamat malam, Gewor. Insya Allah segala Nanti urusan kita angkat tema Bang Handi. Iya, apa itu? Temanya doa minta jalan lurus setiap saat versus doa minta makan setiap saat. Mana yang rasional, mana yang irasional? Minta Ada nggak- makan itu sama mama. Ada nggak manusia? Ada nggak manusia yang digoda oleh iblis untuk tidak makan? Nggak ada. Justru disuruh makan. Justru iblis menggoda suruh makan. Berarti sudah kemudian makan itu levelnya sama seperti tidur. Itu kebutuhan mutlak, tanpa kau minta juga kau dikasih. Kerjaan sia-sia. Tapi kalau jalan lurus itu wajib kita minta. Kenapa? Karena kiri kanan kita banyak pengikut. Sibilisis. Ada sibilisis. Sibilisis. Minta makan. Lucu aja deh. Sekalian aja ya Tuhan, berikanlah aku napas setiap saat. Allahu Akbar. Nanti juga ada tema menarik, kecerdasan Al-Quran versus kecerdasan Bible. Tunggu, kita akan bahas itu. Berat Nanti itu kita kawan. akan bahas. Berat itu. Mungkin saatnya kita panen mu'alaf juga kalau materi itu kita bawa. Insyaallah. Di bulan puasa nanti. Siapa yang membuat manusia bodoh, Al-Quran atau Bible? Ya. Itu perlu untuk dikaji. Sumber kecerdasan dan kebodohan ya. Itu aja ya. Iya. Ya. Kecerdasan Al-Quran dan kecerdasan Bible. Kau semua yang kabur ke semua, kemana pergi. Intinya adalah kalau berdoa itu sudah mencakup secara keseluruhan, ya Allah mudahkanlah kami dalam segala urusan kami. Itu sudah masuk semua itu, termasuk rezeki, usaha, perjalanan, apapun itu, manjat pohon, itu ya, berenang ke laut. Tapi yang lucu Bang Handi, segala sesuatu boleh mereka makan, tapi masih minta makan. Segala sesuatu halal, segala sesuatu boleh dimakan. Bukan yang masuk ke mulut itu yang haram, yang najis, tapi yang keluar. Tapi masih minta makan. Apalagi yang kau makan kira-kira? Apa? Selang kompor gas? Tabung gas? Sapu hijau? Alamak. Udahlah semua dihalalkan, masih minta makan tiap hari. Mama. Tapi yang lucu, yang hebat itu Tuhannya berdoa. Lukas 6:12. Berdoa Tuhannya itu. Doa apa kira-kira permintaan Tuhannya? Ya itu kan manusianya bunda. Manusianya ya. Tapi ketuhanannya istirahat. Intinya adalah adalah milad kita rencana nanti bulan 9 bulan 9 ini ya, Februari 9 Februari di Rumah Hobbit Bolangi, Sulawesi Selatan. 9 Februari. Bulan September. 16 ya, September. Ya, 16 September rencana ya. Sorry. 16 September. 16 bulan 9 di Bolangi. Semoga dipermudah segala urusan kami. Teman-teman yang ingin ikut milad akbar api di Sulawesi Selatan, silahkan berbenah diri dari sekarang. Yang ingin berdonasi, yang ingin berpartisipasi, silakan, masih kita buka terus rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia di rekening Bank BNI 75 kali
51770. Kosong. Gitu ya, teman-teman. Doa kami hanya satu aja. Doa kami sederhana kok. Semoga kami dipermudah dalam urusan kami. Insya Allah Allah mempermudah urusan kami. Amin ya Allah. Gitu. Amin ya Nggak Allah. perlu kita Menyala minta Makassar. makan. Nggak perlu kita minta makan. Di Bolangi udah disiapkan makan oleh Banjuma. Itu aja udah. Masya Allah. Jadi teman-teman yang ingin mendukung pelaksanaan Milad Api di Bolangi di tempat wisata Gurunda, ya silakan ya, melalui rekening tadi yang disebutkan Bang Zuma. Oke, kita sapa Milona. Milona, selamat malam saudara. Iya, selamat malam. Silakan sama Gurunda kami. Saya Kristen. Ya, silakan. Bang Suma, saya mau mengatakan kepada Bang Suma. Malam Bang Suma. Malam juga Bang. Saya mau mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak tobat ya, disakman oleh Ibu Fatima, Sofiatul, Agatha. Maksudnya apa ini? Kenapa kok? Kamu tidak tobat ya, disakman oleh Ibu Fatima, Sofiatul, Agatha. Maksudnya apa Bang? Sopi Bekatul. Kamu Maksudnya gimana? bertobatlah kau Suma. Setelah saya bertobat, saya masuk Kristen, saya nyembah makhluk kuburan gitu maksudnya? Jangan sering dan terlalu menghujat. Menghujat? Kamu jangan terlalu berdusta. Berdusta? Dalam 3 hal. Dalam 3 hal? Apa itu 3 hal Urusin itu? aja agama kamu. Apa Jangan 3 hal urusin itu? agama orang. Oh, nggak mau diurusin, nggak mau ditahu, nggak mau ditahu kedoknya. Kayak Paulus ketika datang iblis memproklamirkan kerasulannya, Paulus mengusir iblisnya. Padahal iblis datang mempromosikan kalau dia adalah rasul. Iblis diusir. Kamu Lucu ya? baca 2 Petrus 2 ayat 2. 2 Petrus 2 nomor 2. Kenapa nggak baca nomor 1-nya? Tentang nabi-nabi palsu. Iya, kenapa nggak baca itu nomor 1-nya? Tentang nabi palsu. Kamu tahu Iya. kan maksud kami? Iya, tahu. Nah itu kau sendiri. Boleh saya baca? Saya bacakan buat Anda, boleh? Ya baca. Oke. Diam. Saya baca 2 Petrus nomor berapanya yang Anda mau? Nomor 1 langsung nomor 2? Oh, nomor 2. Baik. Kita baca nomor 2 ya. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ini berhubungan dengan makanan nggak Bang? Kamu itu tunjukkan bodohnya kau itu. Aku tanya dulu, aku serius bertanya. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Pertanyaan saya, pantas hawa aja dimarahi oleh hawa nafsu itu apakah juga berhubungan dengan makanan? Bang, makanan apa yang haram di Kristen? Ini hubungannya dengan hawa nafsu. Tunggu dulu, sabar dulu. Saya belum masuk di intinya ini. Apakah hawa nafsu di sini berhubungan dengan makanan, Bang? Jangan di-mute, baca ayatnya. Saya sudah baca. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Pertanyaan saya, apakah hawa nafsu di sini juga dengar? Apakah hawa nafsu di sini termasuk makanan? Ayo bang, jangan ini, jangan apa ya, jangan pura-pura gila kalau lagi diskusi. Apa bedanya dengan nama-nama yang kalian sebutkan tadi? Mencret semua aku buat, sama aja ya. Kupikir kamu gurunya. Ya sama aja. Halo saudara Tian, apakah Kalau saya Anda sudah ditanya sama menemukan? Banjoma, tadi itu hawa nafsu itu Banjoma termasuk makanan. Iya, termasuk makanan. Nah, siapa agama yang semua memakan semua binatang? Agamanya Sitian.
Itu isinya tuh. Jadi 2 Petrus 2 itu berbicara mengenai Kristen itu sendiri. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara Tian, kesaksian Yesus, apakah masih ada bantahan? Ya, kan yang saya bilang juga sama Bang Zuma tadi itu juga perkataan Yesus, Bang. Makanya saya bilang tadi kita luruskan itu benar Yesus adalah utusan. Hanya yang saya tidak berterima adalah ketika arti utusan itu adalah manusia. Di kamus manapun kita cari itu bukan artinya utusan itu adalah soal peran. Jadi mau dia manusia pun utusan itu bukan peran. Coba tunggu. Utusan itu bukan peran. Peran. Mana yang betul? Utusan itu peran. Utusan itu adalah berbicara soal peran, tidak berbicara peran soal sebagai apa di situ? jenis. Peran sebagai apa? Peran sebagai apa? Bawahan atau atasan? Itu bukan dalam konteks itu. Utusan itu ini, saudaraku, utusan itu peran sebagai bawahan atau sebagai atasan? betul. Itu dalam konteks peran itu. Betul. Tapi itu kan jangan Anda lupa. Tapi itu kenapa itu? Kenapa itu, Bang? Kenapa? Apakah contohnya manusia menyuruh utusannya, contohnya presiden menyuruh menteri, apakah menteri itu bukan manusia? Bukan. Anda mengatakan bahwa utusan itu peran. Juga. Pertanyaan saya. Iya, makanya saya peran bilang, sebagai bukan bawahan, jenis. peran sebagai bawahan atau peran sebagai atasan di situ. Makanya sebenarnya tadi soal peran, karena Yesus datang untuk menyelamatkan. Makanya dia sebagai bawahan atau sebagai atasan. Iya, mau sebagai bawahan dia pun nggak masalah itu, Bang. Tapi tidak, makanya saya bilang Anda berbicara soal pribadinya. Kok nggak berasa ikhlasnya? Jawabnya kok agak berat kali. Justru itu makanya saya bilang harus Berarti murid Yesus sudah betul, dan Yesus sudah betul kalau Yesus itu hanya rasul bawahan, betul? Betul nggak? Dalam peran betul, tapi dalam hakikat kan itu tidak berbicara hakikat. Kata siapa? Makanya saya Kata bilang, siapa? Kenapa anda kemudian meludah ke atas, jatuhnya ke mulut Anda sendiri? Bisa punya contohnya, bisa punya hamba. Siapa yang membahas tentang hakikat di situ? Makanya itu yang saya bilang, justru itulah pikiran Bang Zuma. Anda berpikir utusan itu berbicara soal hakikat pribadinya. Contohnya Abang Zuma punya hamba. Di situ dikatakan apa? Di situ dikatakan apa? Segala firman itu mendudukkan Yesus sebagai apa? Segala firman nih, segala ucapan Yesus mendudukkan Yesus sebagai apa? Jawab. Iya, betul. Utusan itu berbicara tentang utusan. Nah, kalau begitu dari mana? Sabar. Segala ucapan Yesus menghantarkan Yesus dipahami sebagai utusan. Lalu ucapan siapa yang Anda pahami sehingga Yesus itu adalah ilahi? Baiklah, saya bertanya sama Bang Zuma. Bang Zuma, utusan itu hanya berbicara soal manusia atau bisa juga malaikat? Saya ulang lagi. Ingat, segala ucapan Yesus ketika dipahami dan berdasarkan kesaksian Yesus, semua ucapan Yesus menghantarkan Yesus itu derajatnya jatuh sebagai utusan Tuhan. Dari mana ucapan siapa yang Anda gunakan sehingga menghantarkan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri? Iya, itulah kesalahan logika Bang Zuma yang kubilang. Utusan dianggap berbicara tentang hakikat pribadi. Makanya utusan itu berbicara soal peran Bang Zuma. Saudaraku, semua ucapan Yesus, Anda punya hamba. Semua ucapan Yesus, dia hamba. Semua ucapan Yesus dalam hal perannya sebagai utusan, Yesus persaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Titik. Semua. Betul. Saya tidak menyangkal itu loh Bang Zuma. Oke, berarti Anda sudah akui bahwa Yesus bukan Tuhan.
Makanya itu yang saya bilang harus diluruskan cara berpikirnya. Berarti Saya Anda begini, sudah Bang Zuma, akui, dulu. berarti Saya Anda tanya sudah sama Bang Zuma, akui Bang Zuma, Yesus kalau itu Anda bukan punya Tuhan. hamba itu berbicara soal peran. Apakah hamba itu bukan manusia? Segala firman yang Yesus sampaikan. Bang Zuma, iya Bang Zuma, saya sudah akui tadi Yesus itu adalah utusan. Tapi yang harus diluruskan kalau pikirannya. Anda sudah mengakui Yesus itu utusan, apa yang Anda ingin jual lagi setelah Yesus itu utusan? Apa yang Anda ingin jual mengenai Yesus? Yesus adalah Harus diluruskan cara berpikirnya Yesus pelan-pelan, Bang adalah Zuma. Kenapa kamu Iya. ingin meluruskan pemikiran Apakah utusan saya? itu berbicara tentang Sementara kita sepakat Yesus itu utusan. Kenapa kamu luruskan itu? Saya tidak menyangkal itu Bang Zuma, yang kesimpulan Anda bahwa utusan itu harus manusia, itu yang saya bantah. Makanya saya berikan terus kesimpulan, terus menurut saudara, Yesus sebagai utusan di situ sebagai apa? Aduh, Yesus sebagai utusan di situ. Udah itu peran Bang Zuma, apalagi yang kamu Iya, tanyakan? Yesus sebagai utusan itu sebagai apa dia di situ? Gini Bang Zuma, kalau pertanyaannya begitu jadi susah. Yesus sebagai utusan dia udah Maksudnya kamu susah menipu, ya kan? bukan Bang Zuma. Nah, kalau begitu jawab. Sebagai rasul, dia di situ sebagai rasul, isi kerasulannya itu dia apa? Manusia atau Tuhan? Bukan Bang Zuma, isi kerasulan yang menyelamatkan, menyampaikan firman itu kan soal peran. Itu dia yang saya bilang. Gini Bang, makanya sebagai rasul yang harus dipercaya, isi kerasulannya ini Tuhan atau manusia? Isi kerasulan itu soal berbicara peran, abangku. Ya udah, Anda di bawah. Jangan naik ke sini. Anda di bawah, silakan Anda cuci kloset, ya. Jangan di sini. Cuci kloset di bawah. Di sini bukan tempatnya menyesatkan orang-orang cerdas. Kalau mau menyesatkan orang ke gereja, jangan di sini. Jangan di sini. Anda akan malu kalau Anda gunakan akal. Anda tahu nggak itu apa yang Anda sedang pamerkan di sini? Yuhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di sini kamu ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman. Tapi sadarilah, kau hanya menipu dirimu sendiri. Kau siksa dirimu. Jangan kau diskusi kalau ilmumu masih begitu. Kau siksa dirimu. Adalah lebih baik kau ikuti adik saya, Pendeta Arom. Tuh, orang cerdas tuh, lihat. Orang cerdas itu begitu. Bukan melilit di lidah seperti monyet berdiskusi, apapun diucapkan mutar-mutar aja di situ. Dikasih ilmu tertinggi nggak berubah. Itulah monyet. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kalian itu lebih hina, lebih rendah dari hewan. Itu kata Quran saya. Kenapa lebih rendah dari binatang kata Quran? Karena binatang wajar kalau dia itu seperti itu, karena tidak dikasih akal. Ente dikasih akal tapi lebih hebat, lebih rendah daripada binatang. Itu Al-Quran tidak pernah keliru ketika mengatakan itu, nggak pernah keliru. Makanya tema yang akan kita bahas ke depan, kecerdasan Al-Quran versus kecerdasan manusia. Kecerdasan Al-Quran versus kecerdasan Bible. Tema berikutnya, cerdas mana Al-Quran dengan manusia, manusia dengan Bible. Mudah-mudahan semakin banyak yang nyimak. Saya ulang, tema berikutnya setelah itu, kecerdasan manusia, kecerdasan Al-Quran versus kecerdasan manusia, melawan kecerdasan Bible, melawan kecerdasan manusia. Siapa yang lebih cerdas antara tiga ini? Al-Quran, Bible, atau manusia? Kalau manusia lebih cerdas daripada Al-Quran, berarti Al-Quran ini levelnya rendah. Tetapi kalau ternyata Al-Quran lebih tinggi ilmunya daripada manusia, berarti Al-Quran ini perkataan Tuhan. Begitu juga Bible. Kalau manusia
Kalau Bible lebih cerdas daripada manusia, berarti Bible ini firman Tuhan. Tetapi kalau manusia lebih cerdas daripada Bible, itu bukan firman Tuhan. Kalau manusia ditanya, 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Manusia menjawab, sudah pasti 1, cerdas. Bible ditanya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1 Yohanes 5:7. Ada 3 yang bersaksi tapi 1. Masya Allah, Allahu Akbar. Barakallah fiik. Syukran sahabat. Jadi Kocak Gurunda, itu dia maunya Gurunda. Dia Tuhan mengutus dirinya sendiri. Jadi dia Tuhan, dia sekaligus utusan. Maunya tadi, maunya dia Gurunda. Kesaksian Yesus yang ada di sini. Tadi Sitian itu sulit sekali setelah dia terbentur, dia sudah akui bahwa Yesus di situ utusan Tuhan. Langkah selanjutnya ini utusan Tuhan ini mau seperti apa lagi gitu loh. Di sini sulit untuk berbohong di sini. Mantap dia di sini gitu loh. Karena yang kita andalkan di sini bukan lagi kecerdasan Bang Suma. Yang kita pakai di sini kecerdasan Yesus terkait dengan kesaksiannya. Mau lari kemana kira-kira? Iya itu dia. Yesus versus Kristen, kan gitu jadinya. Mestinya Kata Yesus, tadi gimana Kanda? mestinya tadi penekanannya oke. Setelah di Siap. sini Yesus Tuhan, Yesus adalah utusan Tuhan, bisa nggak berubah lagi status Yesus nih utusan Tuhan? Menjadi apa lagi selanjutnya gitu? Nah itu. Ya, Ada nggak kalau dia sudah coba untuk menipu gitu? pasti. Makanya dia ingin mencoba. Aku harus menipu. Itu kan pekerjaan iblis gitu. Kebenaran itu sudah dikatakan, tapi mereka selalu ingin membelokkan. Itu kerjaan iblis. Makanya Al-Quran tidak pernah keliru, ku bilang. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yaksirun. Saudaranya iblis itu adalah orang kafir. Mereka senantiasa membantu iblis agar manusia mendurhakai Tuhan. Jadi mereka sedang memerankan peran sebagai pembantu iblis agar iblis ini bisa lebih durhaka kepada Tuhan bersama dengan orang-orang yang mengikutinya. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Dan Al-Quran mengatakan apa lagi? Saya ingat ayatnya dulu. Kul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah. Apa lagi? Man amana tabgunaha iwaja. Wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tuh jelas tuh. Wahai ahli kitab, mengapa engkau menghalang-halangi orang-orang beriman menuju kepada jalan Allah? Kamu menghendaki membelokkan jalan Allah itu padahal engkau menyaksikan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah gitu. Mereka berusaha untuk membelokkan kebenaran. Berusaha bagaimanapun caranya. Melilit lidah. Gimana caranya supaya membantu majikan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Saudara Tian tadi itu kira-kira atas keinginan siapa dia ingin memelintir kesaksian Yesus menjadi kesaksian Yesus? Jawabannya iblis. Yohanes 8:44. Ya, pasti iblis, nggak mungkin tidak. Karena Yesus mempunyai kesaksian. Kesaksian di Yesus itu dibantah oleh siapa kira-kira? Kristen. Iblis. Ya iblis. Iblis. Bekerja sama iblis. Pasti itu nggak bisa tidak. Bukannya dibantah oleh Allah. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan manusia yang lahir tanpa ayah itu adalah hambanya. Pengakuannya kembali kepada Nabi Muhammad, hambanya itu mengaku inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Di ayat lain Allah menceritakan kemudian wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian. Aku rasul utusan Tuhanmu. Apa yang salah? Yesus bersaksi tentang dirinya sebagai apa?
Yesus bersaksi dia mati, sedangkan Allah membantahnya. Mana Anda baru kesaksian kalimat Yesus? pertama aja sudah menyesatkan. Mana kesaksian Yesus? Dia diserupakan. Loh, kesaksian Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu Mana memakai ayatnya? namaku. Ini Dia aku bilang baca aku dalil. diserupakan. Ini aku baca dalil. Aku baca dalil. Ayat. Aku baca dalil. Aku baca dalil. Aku sedang baca dalil. Aku sedang baca dalil. Oke? Jelas mengatakan bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Benar nggak Yesus mengatakan begitu? Mana ayatnya bilang Yesus aku diserupakan itu. Ketika dia katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Yesus tahu nggak kalau ada orang yang akan menyerupai dirinya? Yesus tahu nggak? Tahu. Itu dalilnya sudah jelas kok. Lukas 21 nomor 8. Dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya. Mana ayatnya Yesus mengatakan aku tidak mati tapi aku diserupakan. La Dari haula mulut wala Yesus quwata sendiri. illa billah. Jangan dari mulut Allah. Loh, Silakan, itu saya tunggu. itu dalil tadi apa? Dalil itu tadi berbunyi apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat. Jangan kau percaya. Ada nggak yang menyerupai Yesus di situ? Menurut Yesus? Dari Ada mulut nggak? Yesus sendiri mengatakan, ini perkataannya seperti ini, aku tidak mati tapi aku diserupakan. Mana mulut Yesus mengatakan itu? Oke, Silakan. baik. Lukas 24 nomor 44. Aku akan pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Di kitab Mazmur dikatakan, Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati. Oke? Aku tidak akan mati, tetapi aku akan hidup. Jangan pakai Mazmur, jangan. Yesus yang mengatakan itu? Yesus yang mengatakan itu? Kenapa kau larang saya? Kenapa kamu melarang saya? Yesus yang berkata begitu? Yesus yang berkata begitu? Kenapa kau larang saya? Mana saya Yesus tidak yang mengatakan, mendengar. Mana Aku ayatnya? harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Jangan Betul? pakai Mazmur. Yesus tidak ada bicara di Mazmur. Perkataan saya, pertanyaan saya, mana ayatnya? Yesus secara jelas mengatakan, aku tidak mati, Yesus tapi berkata, aku tidak akan mati. Ayat berapa? Mazmur Pasal 118. Mazmur 118. Ya, Apakah nomor di situ dikatakan, 17. Yesus aku berkata, diserupakan? aku tidak akan mati, melainkan Mazmur aku berapa? hidup. Itu kata Yesus. berapa? Mazmur Yesus berkata ya. Itu kata Yang Mazmur Yesus. Yesus berkata Itu Yesus yang mengatakan. di Ya. Mazmur. Berarti Iya. artinya Yesus sudah ada zaman Raja Daud. Benar nggak? Itu iya. nubuat. Iya. Itu nubuat. Zaman Raja Daud. Berarti Itu sudah nubuat. di zaman Kamu nubuat, puji Tuhan. Itu nubuat. Betul, puji Itu nubuat. Jangankan pada Berarti masa Yesus sudah Daud. ada. Jangankan pada masa Daud, Anda baca Al-Quran, ayat Ali Imran ayat 81, Puji Yesus Tuhan. ada, Yesus ada Haleluya. sebelum manusia diciptakan. puji Tapi ingat, kamu. tapi ingat, Kamu bukan sudah cuma Yesus yang ada, seluruh nabi. Puji Tuhan. Jangan senang dulu. Puji Tuhan. Ya. Al-Quran surah Ali Imran 81 bukan cuma Nabi Isa yang ada, bukan cuma Yesus yang ada, tetapi seluruh umat manusia. Ya, dengar Muslim di bawah. Semua sudah mengakui Jangankan Yesus Mazmur telah ada yang ucapan di zaman. Daud, jangan gila dong. Jangankan ucapan Daud yang manusia,
Ucapan Nabi Isa pada masa praeksistensi aja itu sudah ada. Puji Tuhan. Haleluya. Masya Allah. Jadi bukan cuman Yesus doang, seluruh umat manusia. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Keren kali, Bah. Nah, sekarang kita kembali kepada tema. Iya. Kembali kepada tema. Kembali kepada tema. Kembali kepada tema. Zaman Mazmur. Kembali kepada tema. Boleh? Tolong tunjukkan kepada saya kesaksian Yesus nih pada saat Yesus bersama dengan murid-muridnya tentang agama di luar Yahudi. Silakan. Ya. Kamu belum menunjukkan dari murid Yesus sendiri mengatakan aku diserupakan. Ayo, saya tunggu. Silakan. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran tidak pernah mengakui aku diserupakan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyerupakan Nabi Isa kepada orang-orang yang menyalibnya. Dan itu terbukti akurat. Dan itu Tidak terbukti sah kalau akurat. Allah yang bilang tidak sah. Dan Harus dari itu mulut terbukti Yesus. akurat. Terbukti akurat di dalam Al-Quran. Dan juga ternyata di Bible diakui. Markus 16 nomor 12.